warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Setahun lebih pandemi corona menyala. Maaf jika kami sempat meremehkannya. Jadi kalau di luar, terlihat dari luar IGD tidak terlihat aktivitas apapun. Ya karena memang seperti itu COVID. Jadi harus masuk dulu ke dalam seperti bebek berenang. Di atas terlihat tenang, di bawah kita begini. Tetangga dan saudara harus meregang nyawa. Semua jadi sepi. Ekonomi lelap tak bunyi. Kami kehilangan nyali. Bertarung demi perut lapar atau harus mati. Terus dan terus perasaan itu menghantui. Mungkin secerca harap itu kini datang. Saat kami divaksin, kami ingin kembali berkumpul. Kembali menata hidup, kembali bangkit dan melihat semuanya menggeliat seperti dahulu kala. Kalau kita rakyat kecil kepengen banget divaksin. Kalau kita sih pengennya yang gratis lah gitu. Maksudnya kalau udah divaksin kan biar normal, keadaan ekonomi normal, semua normal, anak sekolah masuk gitu. Terima kasih untuk mereka yang telah bertaruh nyawa. Pemerintah dan DPR sebagai mitra kerja. Kami yakin kami bisa bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Ariful Hakim, jurnalis dari teropongsenayan.com yang akan memandu acara Teropong Parlemen 2001 dengan tema aspirasi dan kontribusi wakil rakyat di masa pandemi. Tapi sebelum kita melanjutkan acara, saya akan sapa dulu sosok-sosok terhormat yang sudah hadir di aplikasi dari kita. Ada Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Juga ada beberapa ketua fraksi, anggota DPR, DPD, MPR, dan juga Dewan Juri, serta rekan-rekan media juga yang saya hormati. Hadirin yang saya hormati, ini ajang ketiga kalinya kami mengadakan Teropong Parlemen Award 2021 yang mana ajang ini kami selenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada para politisi, para wakil rakyat yang sudah memberikan kontribusi positif demi perpolitikan Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mari kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya.
Terima kasih para hadirin yang sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita lanjutkan acara ini, di samping saya sudah ada Bapak Rihat Wiranto, pemimpin redaksi teropongsenayan.com yang akan memaparkan apa sebetulnya itu Teropong Parlemen Award 2021. Pak Rihat. Baik, Teropong Parlemen Award 2021 tentu saja seperti namanya adalah penghargaan kepada para wakil rakyat, baik DPR, DPD maupun MPR yang telah memberikan kontribusinya secara lebih dan memang menjadi suatu panutan bagi anggota wakil rakyat lainnya. Dan ini adalah penyelenggaraan yang ketiga kali, jadi kami telah berhasil melaksanakan 3 kali penghargaan ini, 2019 dan 2020 serta kali ini 2021. Ada berapa kategori nanti yang akan dilombakan? Yang akan menerima penghargaan ini? Kategorinya ini ada 10, jadi cukup lengkap ya. Tetapi saya kira kita akan ikuti saja nanti pemberian penghargaannya berdasar kategori yang kita sudah tentukan, supaya ada kejutan tidak kita umumkan sekarang. Oke. Terima kasih Pak Rihat. Berikutnya mungkin menarik paparan dari anggota Dewan Juri Pak Deddy Kurniasa yang akan memberikan semacam gambaran sampai di mana kemudian keputusan untuk memenangkan para pemenang di 10 kategori ini. Pak Deddy, selamat siang Pak Deddy. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya siang ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Lalu diberikan kelancaran dalam aktivitas. Ya, ini sebetulnya saya secara pribadi mungkin keterlibatan saya yang ketiga kalinya begitu ya. Menurut saya ini adalah kegiatan yang menarik. Kenapa? Karena Teropong Senayan dengan inisiatifnya sebagai media yang mungkin beberapa tahun ini sangat populer, terutama dalam pemberitaan-pemberitaan terkait dengan isu-isu politik, lebih khusus lagi terhadap isu-isu ataupun kinerja dan juga aktivitas-aktivitas dari Bapak Ibu di parlemen begitu ya. Kemudian di antara isu-isu yang menarik itu adalah terkait dengan penghargaan yang menurut saya unik dibandingkan dengan penghargaan yang lain. Artinya Teropong Senayan melihat bahwa aktivitas parlementer yang mungkin di antara Bapak dan Ibu semua sudah sedemikian berupayanya, itu perlu ada semacam apresiasi dari media. Dan Teropong Senayan ini menurut saya sangat layak diapresiasi karena memberikan ruang ekspresi dan juga ruang apresiasi terhadap Bapak dan Ibu-Ibu di parlemen. Terutama sekali berkaitan dengan keterlibatan Bapak Ibu semua dalam penguatan civil society. Keterlibatan Bapak Ibu semuanya yang mungkin bagi publik sangat ingin diketahui, baik itu statement, baik itu kinerja maupun ide dan juga gagasan. Kemudian hal menarik lainnya adalah bahwa kami para juri atau mungkin saya secara khusus tidak pernah mendapatkan briefing dari teman-teman di Teropong Senayan terkait dengan para nominator ataupun para usulan-usulan nama yang mungkin masuk dalam kategori-kategori yang seharusnya memang sangat layak. Kalau dana alokasi umum itu, dan itu artinya kegiatan ini betul-betul dibebaskan kepada juri, dan tentu kami bekerja secara kolektif, artinya juri juga banyak dari multi platform, dari multi keahlian dan juga dari multi pengamatan begitu. Secara umum mungkin bisa saya sampaikan bahwa penghargaan ini barangkali adalah penghargaan yang mungkin paling real, paling tulus. Artinya Teropong Senayan bahkan tidak pernah memberikan semacam quote unquote begitu ya, pesanan khusus atau apapun lah terkait dengan para nominator. Jadi ini betul-betul murni dari pengamatan juri dan juga aktivitas Bapak Ibu yang sebetulnya sudah tercapture oleh Teropong Senayan dan juga mungkin oleh aktivitas-aktivitas di media lain secara umumnya. Untuk itu saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu semua yang mungkin masuk dalam nominator. Semoga ini menjadi semacam motivasi dan juga semacam penghargaan dari publik melalui Teropong Senayan untuk perbaikan kerja dan juga untuk
semangat lebih dalam membangun negara ini, terutama dari sisi legislasi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan waktunya. Saya. Halo. Halo Ya. Pak, ya. Ke saya. Ya. Halo. Halo Pak. Sorry, tadi saya nggak kedengar. Apakah giliran saya? Sebentar Pak. Oh ya, kelihatan Pak. Betul. Silakan Pak, silakan. Ya, suara saya jelas ya. Baik Pak, suaranya cukup jelas Pak. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan para pimpinan majelis, pimpinan dewan, pimpinan fraksi, dan saudara-saudara anggota majelis dan anggota dewan perwakilan rakyat yang saya banggakan. Saya lihat ada Pak Agun Gunanjar, senior saya, sekaligus guru politik saya ini. Kang, sehat-sehat ya. Kemudian yang saya banggakan, pemimpin redaksi teropongsenayan.com, Saudara Rehat Wiranto, segenap Dewan Juri, dan panitia penyelenggara acara Teropong Parlemen Award 2021, serta saudara sekalian, khususnya para penerima Anugerah Parlemen Award tahun 2021 yang berbahagia. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini bisa hadir walaupun secara virtual dalam acara Teropong Parlemen Award 2021 dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun di tengah-tengah suasana horor pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi yang telah meluluhlantakkan perekonomian kita, kehidupan sosial kita segera berlalu dari negara yang kita cintai. Mengawali sambutan saya atau pengantar saya ingin mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Teropong Parlemen Award yang pada tahun 2021 ini merupakan tahun yang ketiga, salut dan bangga. Sekaligus juga angkat topi dan acungan jempol kepada khususnya saudara saya, owner Teropong Senayan, Kang Mas Aradi Ahmad, ya, yang selalu memberikan gagasan-gagasan segar dalam rangka mendorong demokrasi yang baik bagi bangsa ini. Dalam kaitan acara ini saya mengapresiasi Teropong Senayan sebagai media yang secara konsisten telah memberikan perhatian dan penghargaan terhadap figur-figur tokoh parlemen yang dinilai berhasil melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, khususnya sebagai representasi, penyalur, dan pejuang aspirasi rakyat. Pemberian penghargaan ini tentu saja membuktikan bahwa kerja-kerja politik yang memiliki integritas tinggi di parlemen, baik di majelis maupun di dewan, ternyata tidak luput dari pengamatan dan apresiasi publik yang disoroti oleh Teropong Senayan. Di samping itu, aktualisasi sikap dan keberpihakan anggota parlemen pada kepentingan masyarakat juga telah dirasakan dapat memberikan kontribusi positif dan menginspirasi publik. Di tengah-tengah pandangan kritis masyarakat, ajang Teropong Parlemen Award ini tentunya dapat memberikan nilai keseimbangan dalam membangun perspektif positif publik terhadap kinerja parlemen, baik di majelis maupun di dewan.
Saudara sekalian yang saya hormati, tema yang diangkat pada pagelaran Teropong Parlemen Award tahun ini adalah peran dan kontribusi wakil rakyat dalam penanggulangan COVID-19. Pemilihan tema ini tentunya relevan dan kontekstual dengan kondisi yang kita hadapi hari ini. Kita meyakini bersama bahwa cara terbaik untuk menghadapi pandemi COVID dengan berbagai dampaknya adalah dengan membangun kesadaran kolektif dan komitmen kebersamaan, serta semangat gotong royong dari segenap komponen bangsa untuk mengaktualisasikan jiwa solidaritas kebangsaan kita melalui berbagai aksi sosial kemanusiaan. Alhamdulillah, patut kita syukuri lembaga-lembaga yang dari parlemen, MPR, DPR, dan DPD telah merealisasikan semangat solidaritas dan kegotong royongan tersebut melalui berbagai program yang sama-sama kita rasakan dan kita lihat. MPR meluncurkan MPR Peduli Melawan COVID yang membagikan berbagai bantuan terhadap korban COVID. Kemudian DPR juga telah membentuk Satgas Melawan COVID dengan bersinergi dengan pemerintah dan telah banyak menyalurkan berbagai bantuan di berbagai daerah. Berbagai program dan kegiatan sosial kemanusiaan tersebut memberikan bukti nyata bahwa kita di majelis maupun di dewan tidak menutup mata atas berbagai kesulitan masyarakat yang kita wakili, dan memang menjadi kewajiban kita untuk memberikan berbagai bantuan dan menjadi dewa penolong bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para kolega saya, baik di majelis maupun di dewan, yang terpilih sebagai penerima penghargaan Teropong Parlemen Award tahun 2021 dalam berbagai kategori. Saya yakin dan percaya ini akan mendorong semangat kawan-kawan yang menerima award pada hari ini. Dan lebih jauh daripada itu, semoga saya berharap ajang Teropong Parlemen Award ini dapat selalu memberikan inspirasi bagi setiap komponen bangsa, termasuk juga bagi kita para penerima penghargaan untuk terus berbuat baik bagi bangsa ini. Demikian yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengena atau kurang berkenan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang nanti akan diumumkan nama-namanya sebagai penerima penghargaan. Dan terima kasih kepada Parlemen Award yang terus menginspirasi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Susatyo. Menarik sekali Pak Rihat, apa yang ditekankan Pak Bamsud bahwa untuk menghadapi pandemi ini perlu kesadaran kolektif berbagai elemen. Betul. Untuk meluncurkan berbagai program ya. Benar, harus bekerja sama satu sama yang lain. Betul. Baik. Supaya kita cepat pulih atau terbebas ya dari COVID-19. Oke, hadirin yang saya hormati, kita selanjutnya akan memasuki acara inti, yaitu pemberian penghargaan Teropong Parlemen Award 2021 dalam berbagai kategori, yaitu 10 kategori. Untuk kategori pertama yaitu Making News Person. Pak Rihat, apa indikator dari pemenang Making News Person? Ya baik, seperti namanya tentu saja adalah orang yang memang memiliki daya tarik di dunia media, dan terus kemudian juga pernyataannya memang menarik untuk dikutip ya. Setelah itu juga saya kira orang ini adalah menarik perhatian publik di dalam komennya maupun tindakannya sebagai wakil rakyat. Memang pantas untuk dicontoh. Oke, terima kasih Pak Rihat. Kita langsung saja umumkan siapa pemenang dari kategori Making News Person. Yang pertama adalah Dr. Haji Irwan SIP MP adalah anggota DPR periode 2019-2024, daerah pemilihan Kalimantan Timur dari Partai Demokrat. Beliau pernah berkarir sebagai ASN,
namun tahun 2018 mundur dan kemudian menjadi wakil rakyat. Selamat kepada Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Baik, kita lanjut Pak ya. Halo? Halo Pak Irwan. Oh, ada perwakilan. Kami persilakan perwakilan dari Bapak Irwan Untuk memberikan sepatah dua patah kata. Halo? Oh, sepertinya berhalangan hadir, mohon maaf. Kita lanjutkan untuk pemenang berikutnya. Baik, untuk pemenang kategori masih di Making News Person selanjutnya adalah Dr. Haji Jasuli Juwaini LCMA adalah Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI. Beliau menjadi anggota DPR mulai dari tahun 2024 dan kembali terpilih pada periode 2019-2024 dari Dapil Banten II yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. selamat kepada Bapak Jasuli Juwaini. Saya berikan waktu untuk memberi sepatah dua patah kata. Pak Jasuli. Halo Pak Jasuli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MPR Republik Indonesia, Pak Bambang Susatyo, yang saya hormati dan saya banggakan. Para Dewan Juri, dan tentu juga seluruh kru Teropong Senayan dan Bang Haryadi yang memiliki Teropong Senayan, juga para teman-teman yang hari ini mendapat nominasi untuk mendapatkan penghargaan dari Teropong Senayan. Atas nama pribadi, pimpinan fraksi dan anggota fraksi PKS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teropong Senayan yang hampir 3 tahun berturut-turut ini memilih saya masuk dalam beberapa nominasi. Mudah-mudahan saya yakin pilihan ini adalah secara objektif, dan pilihan ini atau penghargaan ini kami persembahkan untuk para pimpinan PKS. Dan kebetulan sekarang ini sedang Rakernas sampai besok. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi seluruh peserta Rakernas, baik yang offline maupun yang online. Kami persembahkan semua ini untuk Ketua Majelis Syuro PKS, para Wakil Ketua, Presiden PKS, Sekjen PKS, yang juga temannya Ketua MPR itu. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan berita-berita yang dikutip dari kami, dari fraksi PKS, dari saya sebagai Ketua fraksi PKS, betul-betul berita-berita yang mencerahkan, yang mencerdaskan, yang mengedukasi publik, yang menjadi informasi yang objektif dan benar, sekaligus bisa menggerakkan masyarakat kita untuk sadar informasi, tanpa hoax, tanpa fitnah, dan tanpa hal-hal yang merugikan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa memacu dan memicu seluruh kader-kader PKS dari pusat sampai daerah, terutama alegnya, untuk terus berkiprah untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasuli. Ya, kami ucapkan selamat
juga kepada PKS ya, Ya. yang sedang melaksanakan Rakernas. Terima Semoga kasih. sukses. Ya. Baik, kita lanjutkan masih di kategori Making News Person. Untuk pemenang berikutnya adalah Dr. Haji M. Amir Uskara M. Kes adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Amir Uskara sangat berpengalaman memimpin berbagai organisasi. Di DPR saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. selamat kepada Bapak Amir Uskara. Saya persilakan untuk memberikan sedikit sambutan atas kemenangan Bapak. Halo Pak Amir. Pak Amir. Mungkin ada gangguan sebentar, kita tunggu. Oke. Pak Amir. Ya, kita sedang menghubungkan dengan Bapak Amir Uskara ya. Kita usahakan, Pak. Ya. Pak Amir Uskara. Ya, baik, tunggu. Kita sedang menunggu, jadi mungkin bisa kita ingat kembali tadi pesan dari Bapak Bambang Susatyo ya, bahwa kita memang harus melakukan suatu kolaborasi antar komponen bangsa untuk memecahkan masalah pandemi ini ya, karena ini masalah seluruh bangsa, jadi keterlibatan dari seluruh masyarakat, khususnya dalam proses yang sekarang sedang berlangsung, yaitu proses vaksinasi, kita harus berpartisipasi tentu saja. Kemudian dari pesan dari Bapak Jazuli tadi juga menarik bahwa masyarakat itu juga harus berpartisipasi penuh di dalam kegiatan penanggulangan COVID ini. Di antaranya dengan mematuhi protokol kesehatannya, Pak ya. Iya, betul. Karena kalau hanya pemerintah yang aktif, sementara masyarakatnya masa bodoh, ya tentu saja itu tidak akan berhasil. Iya. Perlu dukungan dari semua pihak. Kita kembali ke Pak Amir. Bagaimana? Pak Amir sekarang? Ya, silakan Pak. Silakan Pak Amir memberikan sambutan sedikit. Bisa didengar Pak suara saya? Ya, suaranya di mute Pak. Mohon dihidupkan suaranya Pak. Mikrofonnya dihidupkan. Jangan di unmute Pak. Mikrofonnya dihidupkan. Halo Pak. Halo Pak. Baik, sepertinya berhalangan hadir. Berhalangan. Sebenarnya kita sudah melihat gambarnya, tapi sepertinya ada gangguan teknis. Kita lanjutkan untuk pemenang berikutnya. Untuk pemenang masih di kategori Making News Person, pemenang berikutnya adalah Didi Irawadi Samsudin SHLLM adalah anggota fraksi Partai Demokrat dari wilayah pemilihan Jawa Barat 10 yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar. Beliau juga dikenal sebagai pengacara. selamat kepada Bapak
Didi Irawadi Samsudin. Saya beri waktu untuk memberikan sambutan, Pak Didi. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua MPR RI, Pak Bambang Susatyo, yang terhormat seluruh pimpinan dan tim dari Teropong Senayan, yang terhormat para Dewan Juri dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Reza Prayuda Irawadi. Saya di acara ini hadir untuk mewakili Bapak saya, yaitu Bapak Didi Irawadi Syamsuddin, yang kebetulan sedang berhalangan untuk hadir di acara yang terhormat dan berbahagia ini. Semoga penghargaan ini akan memicu seluruh anggota parlemen dan majelis dan Bapak saya sendiri untuk meningkatkan prestasinya dan mengabdi kepada masyarakat bangsa negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya mewakili Ayahanda Didi Irawadi Samsudin. Kita lanjut ya Pak ya? Kita lanjutkan. Oke, masih di kategori Making News Person. Untuk pemenang berikutnya adalah Teguh Rifki Hamsa, MT, adalah anggota DPR RI selama 4 periode berturut-turut. Beliau mengawali karirnya sebagai wakil rakyat pada usia 33 tahun. Saat ini beliau dipercaya sebagai Sekjen Partai Demokrat. selamat kepada Bapak Teguh Rifki Harsa. Saya beri waktu sebentar untuk memberikan sambutan atas kemenangan ini, Pak. Pak Teguh Rifki. Ya. Silakan. Monggo Pak, silakan. Silakan. Halo. Ya. Silakan Pak. Saya perwakilan dari fraksi Partai Demokrat ingin mengucapkan rasa terima kasih bahwa salah satu petinggi ataupun pemimpin di fraksi Partai Demokrat ini menerima anugerah ataupun award dari teman-teman Teropong Senayan. Saya ucapkan terima kasih. Ini akan menjadi acuan bagi seluruh fraksi Partai Demokrat, anggota fraksi Partai Demokrat untuk bekerja lebih giat lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sambutannya mewakili Bapak Teguh Rifki Harsa. Kita lanjut kembali. Ini yang terakhir untuk kategori Making News Person. Pemenangnya adalah Hasan adalah anggota DPR RI 2019-2024. Keterlibatannya di dunia politik dengan Partai Demokrat berawal menjadi Ketua Bidang DPC Demokrat Waikanan Lampung periode 2004-2009. selamat kepada Bapak Marwan Cik Hasan. Saya kembali berikan waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata. Pak Marwan, silakan Pak. Halo Pak. Ya teman-teman Teropong Senayan, lagi-lagi kami dari fraksi Partai Demokrat yang saya hormati sebelumnya Pak Ketua MPR RI Pak Bamsud, Pak Bambang Susatyo yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
Jadi di DPR RI memang sekarang jadwalnya sedang padat sekali, dan beliau-beliau ini, para pemimpin fraksi kami termasuk Pak Marwan Cikasan sedang berhalangan di waktu yang baik ini. Tapi beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Teropong Senayan telah mempercayakan awardnya kepada beliau. Terima kasih. Atas sambutannya mewakili Pak Marwan Cikasan. Pak Rihat, kita menginjak kategori berikutnya, yaitu tokoh reformasi parlemen. Apa indikator yang digunakan untuk menentukan pemenang dari tokoh reformasi parlemen, Pak? Sebentar, kita kebetulan ada Bapak penerima penghargaan ini akan meninggalkan tempat. Oh iya. Jadi kita dahulukan, adalah kita akan memasuki apa yang kita akan berikan penghargaan berupa Parliament of the Year. Ya, Parliament of the Year ini indikatornya adalah seseorang yang memang menempati jabatan strategis dan memiliki integritas yang bagus, serta memiliki jaringan politik yang luas. Dan kebetulan beliau sudah ada hadir di sini, tapi beliau akan meninggalkan acara ini karena ada urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Karena itu, mari kita umumkan pemenangnya. Untuk kategori Parliament of the Year, pemenangnya adalah Haji Bambang Susatyo, SEMBA, adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya beliau pernah menjadi Ketua DPR. Setelah itu beliau diisi aktif sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia. Ya, selamat kepada Bapak Bambang Susatyo. Mungkin mau memberikan sambutan, saya kasih waktu sebentar, Pak. Baik, terima kasih Mas Renhat dan Mas Arif. Saya mohon maaf sekali karena ada kegiatan yang harus saya ikuti, jadi saya mohon maaf dan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa dari Parliament of the Year ini pada saya. Ini adalah penghargaan yang ketiga, 3 tahun berturut-turut. Terima kasih kepada Mas Areli Ahmad dan kemudian kepada keluarga besar Teropong Senayan. Semoga kegiatan yang konsisten ini dapat terus membangkitkan semangat kami di majelis maupun di dewan untuk terus bekerja dengan baik melayani masyarakat. Salam hormat dan salam sehat bagi kita semua, khususnya kepada Mas Renhat, Mas Arif, dan kawan-kawan keluarga besar di Teropong Senayan. Maju terus, pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Susatyo. Terima kasih atas dukungannya terhadap Teropong Senayan.com dan semoga kita semakin maju seperti dikatakan pemenang sebelumnya. Juga kita harus menghindari hoax dan berita-berita yang tidak benar ya. Betul, Pak Rihat. Kita fokus pada berita-berita yang memang berkualitas. Iya, betul. Silakan kita lanjutkan untuk pemberian penghargaan berikutnya. Untuk kategori berikutnya adalah tokoh reformasi parlemen. Nah, Pak Rihat, apa indikatornya ini? Seorang dinyatakan sebagai pemenang dari tokoh reformasi parlemen. Ya, tentu saja ini adalah tokoh yang memang reformis ya, tentu saja. Dan mempunyai pengalaman politik yang mumpuni. Kemudian merupakan tokoh yang memang pantas untuk dicontoh dan dalam hal memberikan warna baru, mereformasi kegiatan politik di parlemen. Oh ya, baik, saya umumkan saja siapa gerangan pemenang dari kategori tokoh reformasi parlemen. Pemenangnya adalah Dr. Syarifuddin Hasan MMEBA adalah Wakil Ketua MPR. Syarif Hasan pernah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Sebelum terjun ke dunia politik, Syarif Hasan merupakan pengusaha sukses.
Ya. Selamat kepada Bapak Syarifuddin Hasan. Kebetulan tadi kita sudah dengarkan perwakilan dari Demokrat Ya. yang mewakili juga langsung Pak Syarif Hasan. Oke. Jadi kita lanjutkan untuk pemenang berikutnya. Ada? Oh, ada. Maaf. Ya, kami mohon maaf. Monggo Pak Silakan. Syarif Hasan. Ya, mohon maaf. Kami salah informasi. Mohon maaf ya. Kami berikan waktu untuk Baik. memberikan sepatah dua patah Oke, kata. silakan Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak. Ya Pak, silakan. Belum terdengar Pak suaranya Pak, mohon maaf. Suaranya belum di-mute-kan Pak, belum dihidupkan Pak, mohon maaf. Kita tunggu sebentar. Iya. Baik, Pak. Silakan Pak. Halo. Halo Pak ya. Halo. Ya, Pak. Sudah kedengaran Pak? Kedengeran Pak, ya kedengeran. Sudah kedengaran ya? Sudah Pak, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua MPR, sahabat saya Pak Bambang Susatyo, para nominator dan para pemenang Teropong Senayan Award 2021, dan secara khusus kepada pemimpin redaksi Teropong Senayan. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih atas penghargaannya ini, dan sesuatu yang mengejutkan bagi saya pribadi. Dan yang kedua ingin saya sampaikan bahwa penghargaan ini tentunya saya persembahkan secara khusus kepada partai saya, Partai Demokrat. Tentunya Partai Demokrat yang asli, bukan yang abal-abal. Dan juga kepada teman-teman saya di fraksi Partai Demokrat. Dan yang ketiga, saya mempersembahkan ini juga untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan satu komitmen bahwa kita akan formasi dari segala sektor, dan juga keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan award yang kami terima sekarang ini akan lebih meningkatkan kinerja kami lagi ke depan di parlemen, dan tentunya kita berdoa semoga bangsa kita akan semakin baik ke depan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan secara khusus kita harapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Teropong Senayan ini bisa menginspire para anggota legislatif yang baik yang ada di DPD, MPR, dan DPR untuk lebih banyak berprestasi, lebih banyak memikirkan dan memperjuangkan hak-hak rakyat kita yang kita cintai. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif Hasan atas sambutannya. Pak Rihat, kita lanjut lagi acaranya. Kali ini kita akan mengumumkan pemenang untuk kategori tokoh peduli daerah. Ada beberapa pemenang. Baik. Apa indikatornya nih Pak Rihat? Ya, seperti namanya, tokoh peduli daerah tentu saja adalah memang tokoh yang memiliki kekuatan di daerah. Artinya beliau adalah seseorang yang mampu menyerap aspirasi di daerahnya dan kemudian melaksanakannya di dalam bentuk-bentuk kebijakan yang diolah di parlemen. Kemudian beliau juga mampu menyalurkan aspirasi dari daerah kepada pusat. Nah, ini tokoh penting di daerah yang memang sekarang telah menjadi wakil rakyat. Oke, baik, terima kasih Pak Rihat. Kita langsung saja umumkan untuk kategori tokoh peduli daerah. Pemenangnya yang pertama adalah
Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, meliputi Palembang, Musi Banyuasin, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Selamat kepada Bapak Ahmad Hafiz Thohir. Seperti biasa, saya beri waktu untuk memberikan sepatah kata, 2 patah kata. Silakan Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Belum. Sepertinya akan diwakilkan oleh salah satu dari staf. Kami persilakan Bapak. Mungkin perkenalkan diri, nama juga. Kami persilakan. Kan Bapak. Silakan Pak. Halo Pak. Kita masih menunggu hubungan teknis dengan beliau. Punya beberapa pemenang dari berbagai kategori. Kita tunggu sebentar apakah sudah berhubungan. Sudah terhubung dengan staf Pak Ahmad Hafiz. Oke, saya kira ada sedikit gangguan, jadi kita lanjutkan saja pada pemenang berikutnya. Baik. Mohon maaf, belum bisa menghubungi Bapak karena kesulitan teknis. Baik Pak Rehat. Masih di kategori tokoh peduli daerah. Pemenang berikutnya adalah Abdul Wahid adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra mewakili wilayah Jawa Tengah II meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak. Sebelumnya, Abdul Wahid dikenal sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Selamat kepada Bapak Abdul Wahid. Seperti biasa, saya beri waktu untuk memberikan sambutan. Pak Abdul Wahid, silahkan. Ya. Monggo, Pak. Ya. Ya, mohon maaf. Halo? Ya, Pak. Oke, Pak. Siap. Silakan, Pak. Ya, mohon maaf karena beliau saat ini sedang dalam perjalanan. Saya mewakili beliau. Halo? Iya, Pak. Silakan. Mengucapkan banyak terima kasih gitu, dan ini menjadi motivasi untuk selalu memperhatikan kepentingan daerah dan selalu memperhatikan kepentingan rakyat dalam kami melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Terima kasih Teropong Senayan dan sukses selalu untuk Teropong Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan Bapak Abdul Wahid yang sudah memberikan sambutan. Kita lanjut lagi. Masih di kategori yang sama, yaitu tokoh peduli daerah. Pemenangnya adalah Bambang Purwanto SSTMH adalah anggota fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Pria yang akrab disapa Pak D ini
sangat peduli kepada kehidupan rakyat kecil. Selamat kepada Bapak Bambang Purwanto. Saya beri waktu untuk memberikan sambutan kemenangan. Silakan Pak Bambang. Mohon maaf Bapak, Mikrofonnya suaranya. Pak dibuka Pak. Mikrofonnya di Unmute. unmute. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk hadirin sekalian yang terhormat, Dewan Juri dan teropong parlemen, serta tak lupa para senior di parlemen yang kebetulan juga mendapatkan nominasi. Alhamdulillah, secara pribadi tentu ini adalah menambah beban amanah saya untuk melaksanakan kinerja lebih baik lagi. Karena saya berada di sini, tentu ada dua penugasan. Yang pertama, saya ditugaskan oleh rakyat Kalimantan Tengah khususnya dan umumnya rakyat Indonesia untuk mewakili aspirasi mereka untuk kami perjuangkan di parlemen ini. Kemudian yang kedua, kami juga dapat penugasan dari Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas AHY dan Mas Ibas selaku Ketua Fraksi Demokrat yang selalu berpesan untuk menyuarakan suara rakyat, karena suara rakyat adalah perjuangan Partai Demokrat. Nah, kedua hal ini kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kalau hari ini secara kebetulan mendapatkan anugerah teropong parlemen, tentu ini juga menambah, satu sisi menambah semangat, di sisi lain juga ini adalah beban yang harus saya jaga. Saya kira itu, dan terima kasih sekali lagi kepada para juri dan teropong parlemen atas penghargaan yang diberikan kepada saya dan partai saya, dan ini akan saya serahkan kepada Mas Ketua Fraksi nanti, biar disimpan di fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Purwanto. Kita lanjut lagi, masih di kategori tokoh peduli daerah. Pemenangnya adalah Putu Supatmarudana MBA adalah anggota fraksi Partai Demokrat. Beliau kini menjadi anggota Komisi 6 DPR yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. selamat kepada Bapak Putu Supatmarudana MBA. Saya beri waktu kali ini untuk perwakilan untuk memberikan kata sambutan. Pak Putu. Baik, Mas Ayan. Ya, terima kasih lagi-lagi untuk redaksi Teropong Senayan sudah memberikan selamat dulu buat Pak Bambang Purwanto, tokoh peduli daerah kita. Terima kasih Pak Bli Putu, memang anggota yang sangat aktif dalam memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat di dapilnya, itu dapil Bali. Saya juga beliau menjadi panutan untuk kami generasi muda yang ada di parlemen. Terima kasih. Sambutan dari perwakilan Pak Putu Supatmarudana. Pak Rihat, ya, kita lanjut lagi, yaitu untuk kategori berikutnya, yaitu kategori
Outstanding Parliamentarian Award of COVID Care. Ya. Yang kali ini pemenangnya, sebentar Pak. Apa indikatornya ini Pak? Oh iya, untuk kita sebelum mengumumkan kita bicarakan kategorinya dulu. Ya, bahwa tentu saja ini sangat sesuai ya dengan kondisi saat ini, bahwa tokoh yang satu ini adalah salah satu dari sekian tokoh tentu saja, tapi beliau ini mendapatkan penghargaan kali ini karena memang kelebihannya dalam hal care atau peduli terhadap penanganan COVID-19. Baik, kita umumkan saja siapa pemenang dari kategori Outstanding Parliamentarian Award of COVID Care, yaitu Dr. Haji Jasuli Juwaini LCMA, saat ini adalah Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI. Beliau menjadi anggota DPR mulai dari tahun 2004 hingga terpilih kembali 2019-2024 dari Dapil Banten II yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Selamat kepada Bapak Jasuli Juwaini. Terima kasih untuk kedua kalinya. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang luar biasa. Di antaranya siang ini sudah 2 mendapat penghargaan dari Teropong Award. Terkait dengan COVID-19 ini, kami sangat sadar sesadar-sadarnya ini adalah musibah, bukan saja musibah nasional, tetapi musibah di dunia. Hampir 200 negara lebih yang kena musibah ini. Karena itu saya sebagai ketua fraksi pertama membentuk semacam satgas di fraksi PKS, lintas fraksi, ada komisi 9, ada komisi 3, ada komisi yang terkait pokoknya dengan COVID ini, sampai tim ini melahirkan buku putih, alhamdulillah, yang sudah kita launching juga, buku putih tentang penanganan COVID. Ini sebagai bentuk keseriusan kami dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Walau kami beroposisi dengan pemerintah di pusat, tapi kami tetap berpikir untuk masyarakat, maka kami berikan tawaran-tawaran solusi demi bangsa dan negara. Yang kedua, saat COVID ini mulai melanda Indonesia, beberapa bulan gaji kami anggota dewan dari pusat sampai provinsi dan kabupaten kota itu dipotong untuk membantu penanganan COVID tentu di daerah pemilihan masing-masing. Ini juga bagian dari keseriusan kami dalam berempati kepada rakyat, berbuat apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan kapasitas kami tentunya. Walau tidak seberapa, tapi dengan potongan gaji anggota dewan dari pusat sampai dengan kabupaten kota ini adalah sebagai bentuk kepedulian kami, bentuk keseriusan kami, bagaimana saudara-saudara kami yang menjadi korban COVID ini bisa tertangani. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan menjadi amal soleh kami di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia agar terus saling peduli antara satu dengan yang lain, terutama dalam membantu rakyat, dalam membantu masyarakat. Sekali lagi, kami atas nama pimpinan fraksi, atas nama anggota fraksi PKS dari pusat sampai dengan daerah, atas nama Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teropong Award, kepada Teropong Senayan, Pak Haji Haryadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasuli Juwaini atas sambutannya. Sangat menginspirasi ya. Iya, betul. Sampai harus memotong gaji untuk mengatasi pandemi. Mari kita akan mengumumkan kategori berikutnya, yaitu kategori Outstanding Parliamentarian Award of Law and Justice.
Apa ini Pak Rihat indikatornya? Ya, ini tentu saja indikatornya adalah anggota parlemen yang memang peduli terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang sangat penting pada saat ini, dan juga berpartisipasi aktif dalam advokasi hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ini sesuatu yang memang sangat relevan ya dalam situasi yang penuh gejolak saat ini. Baik, saya umumkan saja pemenang kategori Outstanding Parliamentarian Award of Law and Justice adalah Beni K. Harman, merupakan politikus Indonesia dan anggota DPR dari Partai Demokrat. Beni adalah seorang politikus asal Flores, Nusa Tenggara Timur, yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi 2. Selamat kepada Bapak Dr. Beni Kabur Harman S.Ya. Ya. Seperti biasa saya kasih waktu untuk memberikan sambutan. Sepertinya beliau tidak hadir dalam ya, acara ini. Kita lanjutkan kepada pemenang berikutnya. Baik, silakan, Pak. Pak Rihat, pemenang berikutnya kita meloncat ke kategori berikutnya, yaitu kategori Inspiring Journey. Apa Pak Rihat ini indikatornya? Ya, ini memang Inspiring Journey tentu saja adalah suatu perjalanan karir dari wakil rakyat yang memang inspiratif, ya, terutama untuk anggota partai yang lain atau untuk generasi muda yang mungkin ingin menjadi wakil rakyat, dan mereka memang pantas untuk dicontoh bagaimana perjuangannya untuk kemudian katakanlah dari belum menjadi wakil rakyat kemudian menjadi wakil rakyat, dan bagaimana beliau memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Baik, langsung saja kita umumkan untuk pemenang kategori Inspiring Journey. Yang pertama adalah Dr. Syarifuddin Hasan SEMM.MPA adalah Wakil Ketua MPR. Syarif Hasan pernah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Sebelum terjun ke dunia politik, Syarif Hasan merupakan seorang pengusaha sukses. Selamat kepada Bapak Syarifuddin Hasan. Seperti biasa, saya berikan waktu untuk memberikan sepatah-dua kata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuatu hal yang sangat mengejutkan sekali, dapat 2 penghargaan sekaligus dari Teropong. Memang saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan redaksi Teropong Senayan dan juga pada juri yang sudah menjustifikasi dan memberikan penghargaan kepada saya. Intinya penghargaan ini sekali lagi mudah-mudahan bisa menginspire khususnya generasi muda, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa, adik-adik kita, generasi milenial, bagaimana agar lebih meningkatkan kreativitas, berprestasi di segala bidang, tidak perlu menjadi suatu dibatasi bahwa harus di komunitas tertentu, tetapi intinya dimanapun Anda berada, Anda harus tetap melakukan kreativitas dan inovasi, dan insya Allah dengan demikian kita akan mendorong rakyat kita, rakyat Indonesia akan lebih sejahtera ke depan. Begitupun di dalam hal berdemokrasi, begitupun dalam hal melakukan tanggung jawab kita kepada rakyat dan bangsa kita yang kita cintai. Terima kasih sekali lagi, dan ini merupakan persembahan buat partai saya, Partai Demokrat, dan juga sekaligus fraksi Partai Demokrat. Kami akan tetap komitmen untuk tetap berprestasi yang lebih bagus demi kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif Hasan atas sambutannya. Kita umumkan lebih lanjut, masih di kategori Inspiring Journey. Pemenangnya adalah Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa adalah anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Beliau sudah 6 kali lolos ke Senayan. Sekarang beliau menjadi anggota Komisi 2 DPR dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu. selamat untuk Bapak Agun Gunanjar Sudarsa. Saya beri waktu untuk memberikan sambutan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini tidak lagi di Komisi 2, tapi ditugaskan di Komisi 11 DPR RI. Jadi mohon diperbaiki. Siap. Yang kedua, saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Teropong Senayan, kepada Dewan Juri atas penghargaan ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini menjadi cambuk buat saya untuk bisa tetap mempertahankan bahwa ucapan dan perbuatan yang saya lakukan itu benar adanya bagi rakyat yang saya wakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agun atas sambutannya. Kami mohon maaf ya, tadi ada Iya. kesalahan di dalam catatan. Iya. Karena ternyata beliau sudah berpindah komisi ya. Iya. Baik. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk kategori yang sama, yaitu Inspiring Journey. Pemenang berikutnya adalah Dr. Insinyur Herman Khairul MSI adalah anggota DPR untuk periode 2019-2024. Kini beliau menempati posisi di Komisi 6 yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. selamat untuk Bapak Herman Khairon. Seperti biasa saya berikan waktu untuk menyampaikan dua patah kata. Sepertinya akan diwakilkan. Mungkin ada perwakilan dari Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara ini Pak Herman sedang dalam perjalanan pesawat, jadi mohon izin sebelumnya pada Teropong Senayan. Ya. Beliau hanya menyampaikan bahwa terima kasih atas penghargaannya sebagai Inspiring Journey, ya, Pak. karena hakikatnya menurut beliau dia selalu berjuang untuk rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih untuk Teropong Senayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari perwakilan Bapak Herman Khairon. Kita lanjutkan lagi, masih di kategori Inspiring Journey. Pemenangnya adalah Dr. Hinca Panjaitan SHMH adalah anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Beliau berada di Komisi 3 DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. selamat kepada Bapak Hinca Panjaitan. Saya berikan waktu untuk memberikan sambutan. Mungkin ada perwakilannya. Bapak Hinca. Mungkin ada
masalah teknis, saya kira mungkin kita lanjutkan. Baik, oke. Untuk pemenang berikutnya, silakan. Oke. Baik, masih di kategori yang sama yaitu Inspiring Journey. Pemenang berikutnya adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki SHMH adalah anggota DPD. Sebelumnya beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi pertama di Indonesia 2003 sampai 2008. Beliau pernah menjabat sebagai penasehat ahli Sekjen MPR dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat kepada Bapak Jimli Asidiki atas penghargaannya. Seperti biasa saya kasih waktu untuk memberikan sambutan Pak Jimli. Halo Pak. Mohon maaf Pak, suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya ikut sidang di RDPU di DPD, tapi sambil jalan saya tidak bisa meninggalkan untuk tidak hadir di acara ini karena acara ini memberi kehormatan, penghargaan bagi saya, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ini sudah 2 kali saya mendapat award dari Teropong Senayan, atau malah 3 kali saya ini. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap redaktur Teropong Senayan. Mudah-mudahan Teropong Senayan betul terus tumbuh berkembang dengan tradisi memberi penghargaan ini. Bagus sekali, karena bangsa kita memerlukan banyak tokoh-tokoh yang bisa diambil keteladanannya. 10 tahun saya ditugasi oleh negara untuk memimpin Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia, yang memutuskan pahlawan nasional, yang memutuskan bintang Maput. Maka saya mendapat tradisi penghargaan itu harus kita promosikan memang. Di tengah harus gelombang kebencian, permusuhan, saling mencari kekurangan lawan. Jadi bangsa kita kalau mau maju, kita harus saling menghargai. Nah, maka tradisi yang dilakukan Teropong Senayan ini sangat positif. Dan yang kedua tentu terima kasih kepada tim juri. Tim juri saya begitu diberitahu kok nggak pantas tahun ini lagi karena saya perlu berprestasi, tetapi saya hanya sebagai anggota DPD, saya hanya sharing berbagai hal-hal yang saya anggap penting karena saya cuma anggota. Maka penulisan buku, menerbitkan ide-ide baru, itu saya terus share, karena bagaimanapun, dimanapun kita berada, kapanpun kita harus menjadi orang selalu menyebar guna, menyebar kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan, terlepas dari di mana kita berada. Dan saya rasa inspiring yang disebutkan di sini mudah-mudahan inspirasi sungguhan, terutama kepada masyarakat luas dan generasi penerus kita yang lebih muda. Mudah-mudahan kita akan dapat dijadikan contoh sepanjang hal-hal yang berguna dan baik bagi masa depan bangsa kita. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jimli atas sambutannya. Menarik sekali Pak Arief. Jadi tadi ada pernyataan dari Pak Jimli tentang bagaimana kita membiasakan diri untuk saling menghargai. Pertama, kedua, kita harus selalu untuk menyebar kebaikan. Jadi bukan kebencian, tetapi justru kebaikan yang kita sebar sebanyak-banyaknya. Sangat inspiring ya. Betul. Oke.
Pak Rihat, kita meloncat ke kategori berikutnya, yaitu kategori fraksi teraspiratif. Apa ini Pak Rihat indikatornya fraksi teraspiratif? Ya, baik. Tentu saja ini adalah fraksi di DPR yang memang membuka diri terhadap aspirasi publik, menyerap aspirasi publik, dan kemudian tentu saja adalah menindaklanjuti aspirasi publik itu di dalam sidang-sidang di DPR, dan mereka aktif dan memang pantas untuk memberikan contoh lah ya kepada fraksi lain maupun bagi masyarakat. Oke, terima kasih Pak Rihat. Kita umumkan saja kategori fraksi teraspiratif. Yang pertama, pemenangnya adalah fraksi PKS pada pemilu legislatif 2019, Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 11,4 juta. Perolehan suara ini mengalami peningkatan dibanding pemilu 2014. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera diketuai oleh Bapak Jaswi Juwaini. Selamat kepada fraksi PKS. Bapak Jazuli, saya persilakan untuk kembali memberikan sambutan. Alhamdulillah wa syukrulillah, untuk ketiga kalinya siang hari ini kami dari fraksi PKS merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan oleh Teropong Senayan Ward. Kali ini adalah sebagai kategori fraksi yang paling aspiratif. Saya terlalu banyak mendengar di masyarakat, anggota legislatif itu kalau mau pemilu rajin turun ke masyarakat. Begitu sudah terpilih, dihubungi masyarakat itu sulit. Padahal sejatinya wakil rakyat itu atau anggota legislatif itu adalah wakil rakyat yang harus mendengar rakyat, menyuarakan suara rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu sejak saya ditunjuk jadi ketua fraksi oleh partai 6 tahun yang lalu, ini untuk periode yang kedua kalinya saya menjadi ketua fraksi, saya putuskan setiap hari Selasa menjadi hari aspirasi rakyat di fraksi PKS. Bahkan ruang pleno fraksi itu kita kasih namanya adalah ruang aspirasi rakyat di situ. Setiap hari Selasa mulai jam 9 sampai dengan jam 5 kita terima dari seluruh rakyat Indonesia dari manapun tanpa ada birokrasi yang berbelit-belit. Mereka cuma kirim WA pun cukup, asal dari mana, lembaganya dari mana. Kita tugaskan komisi terkait untuk menyambut dan menerima aspirasi-aspirasi itu. Kemudian di periode yang kedua ini saya tambah dengan hari Jumat. Supaya tidak boleh ada gap atau tidak ada penghalang antara rakyat dengan wakilnya untuk fraksi PKS mulai dari pusat sampai dengan kabupaten kota. Saya sudah instruksikan kepada seluruh anggota fraksi, kita selalu mendengar, turun ke dapil mendengar, di kantor pun juga sambil kita melaksanakan tugas-tugas rapat dengan menteri, dengan mitra kerja, harus tetap mendengar suara rakyat ini, dan terus kita perjuangkan sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan ruang yang diberikan bagi kami di legislatif ini. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan secara baik. Kami minta kepada seluruh anggota fraksi PKS handphonenya nyala 24 jam, ditelepon harus segera diangkat, kecuali lagi tidur, begitu ada telepon masuk dari rakyat harus ditelepon balik. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami di fraksi PKS kepada rakyat, karena kami hadir di Senayan, kami hadir di gedung-gedung parlemen, provinsi dan daerah, itu semua atas suara rakyat, maka tidak boleh ada hijab, ada penghalang antara aleg-aleg PKS dengan rakyat yang memilihnya. Terima kasih sekali lagi kepada Teropong Ward, terima kasih kepada Teropong Senayan, dan tentu ini kami persembahkan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustaz Haji Ahmad Syekhu, Sekjen PKS, yaitu Habib Abu Bakar Al-Habsyi,
kemudian juga yang paling penting Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, karena beliaulah yang mengamanahkan dan menunjuk saya menjadi Ketua Fraksi di Senayan, Fraksi PKS di Senayan. Terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jasuli Juwaini yang mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam sambutannya. Kita umumkan lagi untuk fraksi teraspiratif berikutnya. Pemenangnya adalah Fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat, partai yang memenangkan pemilu 2019 dengan meraih 10,8 juta suara atau 7,7%. Pada periode 2019-2024, Demokrat mendapatkan 54 kursi. Fraksi Partai Demokrat diketuai oleh Edi Baskoro Yudhoyono. Selamat kepada fraksi Partai Demokrat. Saya beri waktu untuk memberikan sambutan pada Bapak perwakilan mungkin dari silakan Bu. Ya, terima kasih dari Teropong Senayan. Perkenalkan saya Vera Febianti, salah satu pimpinan dari fraksi Partai Demokrat yang juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sebelumnya kami mohon maaf, Ketua fraksi kami tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lainnya. Kami mewakili dari salah satu unsur pimpinan fraksi mengucapkan terima kasih kepada Teropong Senayan. Pertama-tama ini adalah satu anugerah yang buat kami di dalam kondisi partai kami yang sedang seperti ini. Namun ini menjadi semangat buat kami sebagai fraksi Partai Demokrat yang selalu memberikan inspirasi dan selalu menyuarakan aspirasi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini kita akan haus terhadap beberapa dukungan kepada masyarakat di daerah pemilihan maupun perwakilan yang ada di DPR RI yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puji syukur terhadap rahmat dan diberikan kepada kami, semoga kami semua dalam keadaan sehat. Dan ini adalah dalam kondisi pandemi ini kami berharap segera berakhir setelah terjadi vaksinasi yang secara massal, sehingga fraksi Partai Demokrat bisa bersama-sama dan bisa hadir secara fisik di DPR RI untuk menyuarakan aspirasi yang diamanatkan kepada kami dari masyarakat di daerah pemilihan maupun masyarakat Indonesia secara luas. Dan ini adalah kedua kalinya kami menerima penghargaan teraspiratif, dan semoga kedepannya kami terus menjadi fraksi yang aspiratif yang lebih mendengarkan suara rakyat. Terima kasih kami ucapkan kepada Teropong dan seluruh kepada awak media khususnya Teropong Senayan. Semoga media terus menjadi saluran berita yang sangat informasi dan terpercaya, dan media kami yakin adalah sebagai salah satu pilar demokrasi yang saat ini kita lihat sangat menjadi perbincangan di publik bahwa demokrasi ini akan kita terus kedepankan, dan kami harap peran media itu sangat bermanfaat dan juga bisa berikut serta dalam mengedepankan demokrasi yang ada di Indonesia. Saya kira itu saja, terima kasih dari Teropong Senayan. Terima kasih Bu Vera mewakili ketua fraksi dari fraksi Partai Demokrat. Kita lanjut kembali, pemenang dari fraksi teraspiratif. Pemenangnya adalah Fraksi PPP. Pada pemilu 2019, Partai Persatuan Pembangunan mengantongi 8,2 juta atau 6,53% suara dan mendapatkan jatah kursi di DPR 19 kursi. Saat ini Ketua Fraksi PPP dijabat oleh Bapak Amir Buskara. Selamat kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Saya beri waktu untuk Ketua Fraksi Bapak Amir Uskara memberikan sambutan. Halo Pak Amir. Pak Amir. Tunggu, ya. Baik, Sepertinya ya. ada gangguan teknis, Pak Arief. Ya, betul. Kita lanjutkan untuk pengumuman pemenang berikutnya. Baik, untuk pemenang berikutnya adalah dari kategori Inspiring Woman. Pak Arihat, Iya. menarik sekali nih Inspiring Woman. Iya. Apa indikatornya nih? Ya, tentu saja wanita ya, jelas Ya, ini adalah betul. wanita yang menjadi wakil rakyat dan memang memperjuangkan aspirasi dari rakyat, khususnya dari wanita, tentu saja aspirasi wanita di DPR, dan tentu saja menjadi inspirasi ya. Namanya juga Inspiring Woman ya, jadi menjadi inspirasi dari para wanita dan generasi muda pada umumnya. Oke, makasih Pak Arihat. Untuk Inspiring Woman pemenang pertama jatuh kepada Eva Yuliana MSI adalah anggota DPR dari Partai Nasdem dan dikenal masyarakat sebagai figur yang tumbuh dan besar dalam kultur Nahdlatul Ulama. Beliau berada di Komisi 3 dengan lingkup tugas bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Selamat kepada Ibu Eva Yuliana. Saya berikan waktu Ibu Eva untuk memberikan sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Tentu ini dengan segala pertimbangan yang ada, namun kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Teropong Senayan dan seluruh dulur-dulur media, kawan media yang selalu mensupport kami dalam melaksanakan tugas, dan tentu dengan medialah kita bisa berkomunikasi, atau medialah yang menjadi salah satu sarana kami berkomunikasi, bersilaturahmi dengan seluruh pihak, terutama kepada masyarakat dan pemerintah. Rakyat, untuk kami membutuhkan kehadiran media untuk melengkapi dalam kami melaksanakan tugas. Terima kasih Teropong Senayan, dan terima kasih kepada semuanya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Partai Nasdem yang memberikan amanah kepada saya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, dulur-dulurku di daerah pemilihan Jawa Tengah 5, Solo, Sukoharjo, dan Boyolali, dan kepada seluruh perempuan Indonesia, kita bisa bersatu untuk menjadi lebih hebat lagi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva Yuliana atas sambutannya. Kita lanjut lagi Pak Rihat. Ya. Ada lagi pemenang untuk kategori Inspiring Woman. Kategori Inspiring Woman pemenang berikutnya jatuh kepada Ade Rosi Hoirunisa SSOS MSI adalah anggota DPR fraksi Golkar periode 2019-2024, maju di pemilihan umum legislatif Dapil Banten 1 yang meliputi wilayah antara lain Kabupaten Pandeglang, Lebak. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banten. Selamat kepada Ibu Ade Rosi Hoirunisa. Saya berikan waktu Ibu Ade Rosi untuk memberikan sambutan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat selalu.
Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada teropongsenayan.com yang telah mengapresiasi, yang telah memberikan award ini, sehingga bagi saya pribadi ini merupakan lecutan semangat agar kami, khususnya saya secara pribadi, anggota Komisi 3 DPR RI bisa bekerja lebih maksimal lagi. Kemudian juga ini juga menjadi bagian juga kebanggaan, wabil khusus mudah-mudahan bagi masyarakat di dapil saya, sehingga apa yang saya perjuangkan, apa yang saya kerjakan di DPR RI ini bisa menghasilkan suatu bukti yang nyata. Terlebih karena ini inspiring moment, tentu dalam hal ini saya ingin menginspirasi, mengajak, memotivasi seluruh perempuan agar kita bisa saling mensupport, saling mendukung, khususnya bagi perempuan yang mempunyai niatan untuk maju dalam politik, maju di dalam parlemen, untuk sama-sama kita bangun Republik Indonesia menuju hal yang lebih baik. Kemudian kaitannya dengan urusan perempuan, tentu ini juga menjadi momen yang sangat baik sekali, karena alhamdulillah di tahun 2021 ini Badan Legislasi telah memasukkan 32 RUU prioritas prolegnas, dan salah satunya adalah RUU penghapusan kekerasan seksual. Ini menjadi suatu momen yang baik bagi kita seluruh perempuan untuk bersatu, untuk memperkuat satu sama lain, sehingga kedepannya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus seksual terhadap perempuan dan anak ini bisa diminimalisir. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, dan mudah-mudahan Teropong Senayan selalu eksis terus, selalu bisa memberikan berita-berita yang inspiratif, yang faktual, sehingga antara parlemen dengan media terjalin sebuah komunikasi yang harmonis untuk masyarakat dan Republik Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hajah Aderosi atas sambutannya. Kita lanjut kembali Pak Rihat. Ya, silakan. Masih di kategori inspiring moment. Ini yang terakhir. Jatuh kepada Hajah Aliyah Mustika Ilham SE adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat, mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1, meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantai, dan Kepulauan Selayar. Selamat kepada Ibu Hajah Aliyah Mustika Ilham. Seperti biasa, saya kasih waktu untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teropong Senayan. Mohon maaf, saya mewakili Ibu Aliyah Mustika Ilham karena beliau dalam kondisi kurang sehat. Tetapi beliau menyampaikan pesan bahwa beliau mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Teropong Senayan karena atas kategori yang diberikan sebagai inspiring woman. Semoga award ini dapat memberikan manfaat tentunya dan menginspirasi kepada khususnya perempuan-perempuan Indonesia, karena masih banyak sekali PR khususnya untuk perempuan-perempuan. Award ini diberikan tentunya untuk diberikan terima kasih. Award ini semoga memberikan manfaat dan menginspirasi kepada perempuan-perempuan Indonesia dan masyarakat di dapil, juga masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada fraksi Partai Demokrat tentunya yang telah banyak memberikan support kepada para perempuan juga, dan juga sekali lagi terus maju untuk Teropong Senayan. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya perwakilan dari Ibu Hajah Aliyah Mustika Ilham. Pak Rihat, kita akan mengumumkan kategori terakhir nih Pak. Iya. Ini menarik sekali nih. Menarik. Iya. Jadi ini adalah kategori Smart and Inspiring Millennial. Ya, ini sangat menarik. Indikatornya apa tuh Pak? Ya, tentu saja ini sangat menarik sekali karena
penghargaan ini diberikan kepada anggota DPR yang masih muda. Ya, mereka adalah politikus muda dan akan menjadi wakil kita yang perjalanan Masih karirnya panjang, masih panjang dan akan mewarnai Indonesia di masa depan. Kita dalam indikator ini kita batasi usianya 28 tahun, paling maksimal ya. Kemudian tentu saja memiliki karir politik yang baik dan kemudian juga tentu saja bisa dicontoh atau menjadi inspirasi generasi muda. Oke. Baiklah, saya tidak akan berpanjang lebar, akan mengumumkan kategori Smart and Inspiring Millennial kali ini jatuh kepada Rizky Aulia Rahman Natakusuma adalah anggota DPR Partai Demokrat yang saat ini berusia 25 tahun. Ia mewakili Dapil 1 Banten, meliputi Banten Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Rizky Aulia dibesarkan dari keluarga politikus yang sangat berpengalaman. Selamat kepada Bapak Rizky Aulia Rahman Natakusuma. Seperti biasa saya kasih waktu untuk memberikan sambutan. Mas Rizky, monggo. Ya, terima kasih rekan-rekan dari Teropong Senayan telah memberikan penghargaan ini kepada saya pribadi. Tentu penghargaan ini adalah anugerah yang saya persembahkan balik kepada masyarakat, terutama generasi muda di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Ini juga saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada Ketua Umum saya, Mas AHY, dan Ketua Fraksi, Mas Ibas, yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan yang terbaik untuk berkiprah menyuarakan hak dan aspirasi khususnya generasi muda di Indonesia. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa semoga dengan adanya award ataupun anugerah ini bisa memacu ataupun menjadi sumber inspirasi untuk seluruh generasi muda, bukan dari saya tapi dari Teropong Senayan, dan kita semua bekerja sama untuk bagaimana kita bisa mengundang lebih banyak lagi generasi muda untuk bisa berkiprah ataupun ikut dalam proses politik di negara kita. Terima kasih Teropong Senayan. Assalamualaikum. Mas Rizky Aulia Rahman, luar biasa sekali Ya, ini menarik. ya. Jadi Masih muda. Rizky ini masih muda, kemudian juga tadi pesannya adalah bagaimana mengajak kalangan muda yang lain untuk tidak ragu-ragu terjun ke politik dan membawa Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Mudah-mudahan beliau bisa terus berkarir di politik dan menjadi pemimpin yang menjanjikan ya di masa depan ya. Saya kira kita mengharapkan lahirnya generasi muda yang sadar politik dan terlibat langsung di dalam politik. Baik ya. Pak Rihat, rasanya kita sudah membacakan semua pemenang dari 10 kategori. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada kata penutup dari Pak Rihat? Ya, baik, kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di dalam acara Teropong Parlemen Award 2021, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dari Teropong Parlemen Award 2021 kali ini, dan kita harapkan nanti ada acara lagi. Dan saya kira kita harapkan untuk lebih banyak lagi penghargaan kepada wakil rakyat ya. Kita usahakan untuk selalu saling menghargai dan menyebar kebaikan. Dan saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan acara ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.